Halo, selamat datang di kursus webinar Ultimate Financial Check-up. Keuangan sehat biar hidup makin nikmat. Nah, kali ini saya Febiansyah akan membawakan webinar judul Ultimate Financial Check-up, yaitu kita akan bahas tentang bagaimana sih caranya ngecek kesehatan keuangan kita. Ibaratkan kalau misal di dunia kesehatan kan ada namanya medical check up. Nah, itu bisa dilakukan secara berkala untuk ngecek ya kondisi tubuh kita. Apakah mungkin ada otot kita yang bermasalah, apakah mungkin ada gejala di perut, di punggung dan sebagainya. Jadi kita jadi tahu bisa memitigasi risiko sebelum terlalu parah. Jangan sampai amit-amit nih ya, tahu-tahu nanti sakitnya baru ketahuan waktu kena kanker misalnya, stadium 3, stadium 4, itu kan udah parah banget. Tapi kalau mungkin, rutin melakukan medical check up dari, yang kecil-kecil misalkan ada yang bermasalah bisa langsung ditangani. Karena kan seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oleh karena itu, daripada kita nanti menyesal di akhir, lebih baik kita usahakan di awal. Karena kalau misal di akhir kan seringnya kan penyesalan ya, kalau di awal namanya pendaftaran. Waduh, malah ngejokes bapak-bapak. Oke, langsung aja kita slide selanjutnya. Nah, pertama-tama, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan namaku Fabian. Aku berpengalaman menjadi seorang edukator dan certified financial planner. Saya telah membantu menyelesaikan masalah keuangan lebih dari 150 klien. Apakah kamu mau kubantu juga? Oke, langsung aja kita masuk ke kutipan. Nah, ini ada kutipan menarik. A doctor cares about your health, a financial planner cares about your wealth. Nah, jangan biarkan dirimu terjebak dalam jebakan keuangan. Sebagaimana halnya dokter yang peduli dengan kesehatanmu, kami, para financial planner, financial advisor, peduli sekali dengan kesehatan keuanganmu juga. Dan kamu sendiri tentu harus peduli dengan keuanganmu, dengan masa depanmu. Karena kalau bukan kita sendiri yang peduli, lantas siapa? Oke. Nah, kali ini kita akan belajar apa sih? Nah, kita akan fokus mempelajari 5 hal. 5. Yang pertama yaitu pentingnya belajar keuangan sebagai mindset, sebagai pondasi awal sebelum kita masuk ke materi-materi yang lain. Karena kalau misal mindset-nya kurang tepat, nanti seterusnya bisa salah. Tapi kalau misalnya dari awal mindset-nya tepat, pondasi uh, berpikir kita tepat, nah insya Allah ketika nanti masuk ke materi-materi selanjutnya kita sudah siap. Jadi kita akan mulai dari alasan terlebih dahulu. Alasan kenapa sih belajar keuangan itu penting? Kalau misal kata buku itu ada judulnya yang Start with Why. Jadi kita memulai dari alasan yang tepat sehingga nanti uh, bisa menjadi sebuah motivasi. Ketika mungkin di tengah-tengah kita jadi kurang semangat, ketika tiba-tiba kita jadi kurang semangat, kita bisa mengingat-ingat lagi alasan kita memulai. Oke, lalu yang kedua yaitu kita akan belajar tentang laporan arus kas. Ada 2 laporan yang teman-teman perlu pelajari nih kali ini. Pertama laporan arus kas, dan nanti selanjutnya di bab yang ketiga yaitu kita akan belajar tentang laporan neraca. Neraca loh ya, bukan neraka. Kalau neraka, ya kita semua pasti tahu itu hal yang paling kita hindari lah, semoga kita nggak ke sana. Tapi kalau neraca ini penting untuk kita pelajari.
Apa sih neraca? Apa sih arus kas? Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus yang keempat, nah untuk mengetahui rasio-rasio kesehatan keuangan, kita perlu menggunakan perhitungan yang angka-angkanya dapat dari laporan arus kas dan laporan neraca. Jadi saling berkesinambungan ya teman-teman ya. Dan yang terakhir di bab kelima kita akan sedikit belajar studi kasus bedah keuangan dari salah satu responden, salah satu peserta yang bersedia untuk kemarin memberikan data-data keuangan. Dan kami menjaga informasi agar tetap anonim ya teman-teman ya, tetap rahasia. Oke, langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pentingnya belajar keuangan. Kita akan mulai bab pertama kali ini dengan sebuah kutipan dari Sun Tzu dalam bukunya Art of War, yaitu dia berpesan, know your end and know yourself. In 100 battles, you will never be defeated. Jadi, katanya, ketahuilah musuhmu, pahamilah musuhmu, dan pahamilah dirimu sendiri. Dalam 100 pertempuran, kamu tidak akan terkalahkan. Nah, jadi agar kita bisa memenangkan pertempuran, nah pertempuran itu maknanya banyak ya. Pertempuran melawan mungkin melawan marketing promo yang makin gila-gilaan, pertempuran melawan hawa nafsu dalam diri sendiri, nafsu belanja ini, itu banyak sekali. Pertempuran untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan kita, banyak sekali definisi pertempuran. Jadi agar kita bisa memenangkan pertempuran-pertempuran itu, kita harus tahu apa sih sebenarnya yang kita lawan, dan kita harus tahu sebenarnya diri kita siap nggak sih. Jadi ya kita harus memahami diri sendiri terlebih dahulu dan memahami lingkungan kita. Bahkan aku pernah baca sebuah kutipan dari filsuf Socrates. Dia berpesan untuk knowing yourself. Karena ya knowing yourself is the beginning of all wisdom. Jadi untuk belajar kebijaksanaan yang lain, memang kita harus mulai dari mengenali diri sendiri. Oke. Nah, ini dia 6 alasan kenapa kamu perlu belajar keuangan. Yang pertama, yaitu paham prioritas keuangan. Paham prioritas ini penting, teman-teman. Karena ilmu ekonomi itu sebenarnya simple, yaitu sederhananya kita menggunakan sumber daya kita yang terbatas untuk memaksimalkan benefit atau memaksimalkan kepuasan. Jadi kalau konteksnya dalam keuangan pribadi, ya kita gimana caranya memaksimalkan penghasilan kita yang tentunya ada batasnya untuk dapat mewujudkan prioritas-prioritas keuangan kita. Nah, apa prioritas keuangan kita? Tentu tiap orang punya prioritas masing-masing. Oleh karena itu, ini pentingnya tadi itu, knowing yourself. Kita jadi tahu sebenarnya dalam hidup kita itu prioritasnya apa. Apakah prioritas kita keluarga? Apakah prioritas kita karir? Apakah prioritas kita mungkin have fun, jalan-jalan, experience, mungkin mencoba hal baru? Apakah prioritas kita itu mungkin pengen memberi banyak kepada lingkungan, misalnya pengen ngadain volunteer, pengen bersedekah sebanyak-banyaknya, pengen bangun masjid, dan lain sebagainya. Kita harus tahu prioritas kita itu apa. Nah, coba kita urutkan dari prioritas yang paling atas sampai yang mungkin paling tidak prioritas. Contohnya, ya mungkin kita prioritasnya survive. Jadi kita penuhi dulu kebutuhan untuk
survive, makan, tempat tinggal, dan seterusnya. Baru nanti kita, eee, kalau misal ada uangnya untuk pengeluaran yang, non prioritas, gitu. Jadi, ini balik lagi, setiap orang punya latar belakang masing-masing, oleh karena itu personal finance itu unik teman-teman. Kita nggak bisa menyamaratakan, sebuah plan atau sebuah rencana keuangan untuk si A dan si B. Contohnya gini, si A, dia adalah seorang sandwich generation. Dia menanggung ibunya yang seorang janda, kan, terus adiknya yang masih, kuliah. Jadi dia selain biaya hidupnya sendiri ketika di Jakarta, dia juga harus mengirimkan sebagian uangnya untuk orang tua untuk ibunya di kampung dan untuk adiknya yang sedang berkuliah. Sedangkan si B, dia anak tunggal, hidupnya berkecukupan sejak kecil. Dia, tinggal masih bersama orang tuanya. Tentu plan si A, plan si B, budgeting si A, budgeting si B bisa berbeda. Oleh karena itu fokus on yourself, fokuslah pada dirimu sendiri. Nah, nggak usah ya terlalu muluk-muluk melihat dapur orang lain, karena ya itu kehidupan mereka, ini kehidupan kita, kita yang menentukan, tuh. Kalau mau belajar nggak apa-apa, tapi sesuaikan dengan kondisi kita. Nah, lanjut ke yang kedua, alasan yang kedua yaitu tahu bedanya needs versus wants. Nah, ini penting banget karena berhubungan juga dengan prioritas tadi. Ketika kita tahu bedanya antara kebutuhan dan keinginan, kita jadi bisa lebih, bijak. Nah, ini berhubungan juga sama yang ketiga nih, bijak dalam buat keputusan. Karena kita tahu, hubungan perbedaan antara kebutuhan sama keinginan, kan ini 2 hal yang sangat berbeda. Contohnya nih, ketika makan itu bisa masuk ke 2 kategori ini, bisa masuk kebutuhan, bisa masuk juga ke keinginan. Makanan yang masuk ke kebutuhan, yaitu makanan yang menunjang kita untuk survive. Misalkan ya makan yang penting ada karbohidrat, protein, lemak, dan sayur-bayur, bahkan ada buah, yang penting gizinya tercukupi. Tapi kalau yang masuk ke wants, bahkan itu makanan-makanan yang harganya lumayan mahal. Misalkan sekali mungkin beli steak atau mungkin pengen, ngerasain restoran yang lagi viral dan seterusnya. Nah, misalkan kita makan di warteg, itu masuk kebutuhan. Tapi kalau misalnya kita makan di restoran yang agak mahal, itu bisa masuk ke keinginan. Oke, lanjut yang ketiga itu bijak dalam buat keputusan. Jadi ngaruh banget teman-teman. Kalau misal kita, nggak tahu prioritas, nggak tahu bedanya kebutuhan sama keinginan, bisa dipastikan, nanti jadi kurang bijak dalam buat keputusan. Nah, teman-temanku aja banyak yang terjebak dalam siklus ini, karena dia nggak paham, belum masih punya prioritas, ya YOLO lah istilahnya, you only live once, terus juga masih suka FOMO alias fear of missing out. Jadi masih seringkali terjebak dalam beberapa jebakan keuangan. Misalnya nih, lagi ngetren konser seorang artis besar. Karena temannya beli, dia jadi ikut-ikutan. Padahal sebenarnya dia juga nggak terlalu ngikutin lagu-lagunya. Cuman karena nggak mau ketinggalan hype aja, jadi dia harus maksa-maksain beli tiket konser yang harganya bisa sampai jutaan, bahkan belasan juta juga ada tuh beberapa konser yang, mahal, konser K-pop sih. Nah, padahal dia sendiri juga sebenarnya masih banyak banget PR-nya. Cicilan kartu kredit numpuk, paylater numpuk, terus utang ini itulah. Terus ini masih harus maksain untuk membeli tiket yang mana itu adalah kebutuhan yang tersier. Itu pun bukan hobi dia, alias cuma ikut-ikutan. Jadi kan
kurang bijak. Nah, beda ceritanya kalau misalnya memang ya kamu ngefans sama, eee, artis itu misalnya dari kecil, terus, udah nanti-nantiin konser ini, terus udah nabung buat beli tiket konsernya. Jadi, kamu bisa enjoy, kamu bisa menikmati 100% lah ibaratnya. Nggak kayak kasus yang sebelumnya. Nah, makanya itu ini saling berhubungan. Paham prioritas, tahu bedanya kebutuhan versus keinginan. Lalu akhirnya jadi bisa bijak dalam membuat keputusan. Nah, keputusan apa aja? Nah, ini ngaruh ke yang nomor 4 untuk merencanakan kebutuhan di masa depan. Ingat teman-teman, kebutuhan itu nggak cuman di masa sekarang, tapi juga ada di masa depan. Kebutuhan di masa sekarang itu apa aja? Ya banyak, misalkan, makan buat beli makan hari ini, buat, misalkan transportasi, buat beli bensin. Nah, kalau yang kebutuhan di masa depan itu juga ada, itu namanya kan jadi tujuan keuangan. Misalkan beli rumah, misalkan beli kendaraan, naik haji, terus dana pendidikan anak, itu aja udah banyak banget teman-teman. Dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, mana UKT makin naik. Terus dana pensiun. Nah, itu kan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masa depan. Kalau misal kita, nggak merencanakan itu, takutnya nih, nanti ketika kita sampai di titik itu, kita jadi kelabakan. Kita jadi iya iya, standar hidup kita jadi menurun lah. Nah, misalkan gini nih, zaman dulu sekarang udah level, penghasilannya sekitar 5 juta misalkan. Nanti beberapa tahun lagi naik karena teman-teman skill-nya meningkat, pengetahuannya meningkat, pengalamannya meningkat, naik jadi misalkan 7 juta, 10 juta, dan seterusnya. Biasanya sampai puncak karir itu di sekitar umur 40, 50, sampai top level. Misalkan income bisa sampai 50 juta, 60 juta. Terus tiba-tiba teman-teman, masuk ke usia pensiun. Tahu nggak kalau misal teman-teman nggak, nyiapin dana pensiun, kalau misalkan teman-teman mungkin PNS atau mungkin pegawai swasta, biasanya ada namanya DPLK atau dana pensiun. Itu tuh penghasilan yang akan diterima ketika masa pensiun bisa ngedrop sekali, mungkin 10% dari income, rutin yang biasanya ketika masih aktif bekerja. Nah, jadi ibarat misalkan ketika bekerja bisa sampai 50 juta, nanti dari dana pensiun paling cuma dapat sekitar 5 juta. Jadi ibaratnya kualitas hidup kita yang mungkin udah di level tertentu, jadi ngedrop sekali karena, penghasilannya, yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang biasanya. Oleh karena itu, ketika kita udah merencanakan kebutuhan di masa depan, nah itu beda ceritanya. Kalau misalnya dari awal kita udah terbiasa investasi, udah pensiun, kita udah memperhitungkan kebutuhan kita di masa pensiun. Jadi ketika nanti masuk usia pensiun, kita nggak terlalu ngedrop tuh turunnya. Bahkan, kita mungkin kalau misalnya bisa menjaga hidup sederhana, jadi ketika pensiun pun nggak butuh dana yang besar-besar banget, tuh. Nah itu intinya, kita aware bahwa kebutuhan itu nggak cuma di masa sekarang, tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang di masa depan. Terus selanjutnya terhindar dari jebakan utang. Nah ini, apalagi sekarang itu banyak banget, eee, yang terjebak utang. Bahkan kemarin ada dari Databox kalau nggak salah ngeluarin, data 5 provinsi yang terjerat utang tertinggi. Jawa Barat provinsi yang tertinggi utang pinjolnya. Waduh, ini kan bahaya. Padahal pinjol sendiri itu kan bunganya tinggi banget. Kalau misal kejebak, itu, sedih sih. Karena ya namanya utang kalau semakin berbunga, ya ya kita bakal kerasa berat banget. Apalagi utang itu ada tekanan psikologis, tekanan, mental, ya. Jadi bikin kesehatan juga menurun, jadi nggak fokus. Aku sendiri berusaha untuk menghindari jebakan utang ini, biar bisa hidup tenang. Terus yang 6 mewujudkan
hidup bermakna versi kamu. Nah, ini berhubungan sama nomor satu tadi. Ketika kamu tahu prioritas, kamu tahu hidup yang bermakna versi kamu itu kayak gimana. Jadi kamu menjalani hidup itu dengan penuh kebahagiaan, dengan tujuan. Nah, misalkan nih, hidup bermaknamu adalah ketika kamu bisa bermanfaat untuk keluarga, bisa provide untuk keluarga. Jadi ya kamu all out nih untuk keluarga, untuk ngasih nafkah istri, ngasih pendidikan yang terbaik untuk anak, ngasih santunan mungkin untuk saudara, dan sebagainya. Ada juga mungkin hidup bermaknanya ketika dia merasa hidupnya bermakna ketika bisa mengeksplor sebanyak-banyaknya negara di dunia. Nah, jadi dia nabung buat bisa traveling. Nah, itu nggak apa-apa ya. Balik lagi, tiap orang prioritasnya beda-beda. Nah, dia ingin merasakan makanan di negara ini, itu. It's okay. Nah, it's your life. Live your life to the fullest. Jadi, tujuannya keuangan itu sebenarnya bukan untuk membatasi, tapi malah biar bisa paham prioritas. Jadi kamu bisa mewujudkan hidup bermakna versi kamu. Oke, nah sebenarnya financial planning step by step tuh ada 5 step ini dan menjadi siklus yang berulang. Mulai dari yang pertama assessment, yang kedua goal setting, yang ketiga set plan, yang keempat execution, yang kelima monitoring. Balik lagi ke nomor 1 dan berulang seperti itu. Jadi semoga sih nanti kamu bisa melakukan financial planning sendiri. Nah, kalau financial check-up ini ada di nomor yang pertama ini, untuk assessment. Nah, ini untuk mengidentifikasi kondisi kita saat ini itu gimana. Kondisi keuangan kita itu gimana. Arus kas kita gimana. Neraca atau aset utang kita gimana. Apakah kekayaan bersih kita meningkat atau menurun? Nah, itu nanti kita bisa ngecek lewat rasio-rasio kesehatan keuangan. Nah, intinya kita harus rutin melakukan financial check-up, financial planning, karena emang ya kondisi kita akan terus berubah. People change gitu loh. Kita yang sekarang sama kita yang tahun depan tentu berbeda. Cek aja nih, dirimu setahun yang lalu. Berapa penghasilan? Berapa asetmu? Berapa kekayaan bersihmu? Nah, kalau misal kamu stuck, berarti ada yang salah. Kalau menurun, ada yang salah juga. Semoga kita bisa terus bertumbuh. Nah, bisa terus growth lah ya sebagai manusia. Salah satu indikatornya yang bisa terukur ya dari angka-angka keuangan ini. Nah, selain tumbuh dalam diri ya. Oke, salah satu indikatornya keuangan. Oke, nah kali ini kita fokus di assessment aja ya teman-teman ya. Mungkin di uh, kursus webinar yang selanjutnya kita bisa bahas yang lain. Nah, kita akan bahas dulu pertama do's and don'ts dalam personal finance. Tadi udah aku jelaskan bahwa understand yourself, pahamilah dirimu, karena itu penting banget. Terus yang kedua, set clear and specific financial goals. Jadi teman-teman, buatlah tujuan yang realistis, spesifik. Nah, gunakan metode SMART tuh. Specific, measurable, realistis, achievable, sama time bound. Terus yang keempat, nah create budget. Nah, bikinlah budgeting. Makanya aku juga udah bikin buku mudah bikin budgeting. Biar bisa bantu teman-teman bikin budgeting. Cek aja di bio, di link di bioku, Instagramku @febians25. Terus yang keempat, miliki dana darurat. Karena ya kondisi ke depan gak ada yang tahu. Nah, resiko kena layoff lah, resiko karena mungkin ada pandemi lagi atau mungkin krisis keuangan, who knows gitu. Selalu sedia payung sebelum hujan. Selalu sedia dana darurat sebelum terlambat. Yang kelima, nah, berusaha untuk melunasi utang-utang yang bunganya tinggi. Terus, selanjutnya, prioritaskan nabung investasi untuk tujuanmu. Terus selanjutnya, nabung untuk jangka pendek, invest untuk jangka panjang. Jangan kebalik ya. Terus yang ke-8, diversify your investment.
Diversifikasi portofolio investasimu. Jangan taruh telur dalam satu keranjang. Lalu yang ke-9, review and adjust your plan regularly. Nah, tadi udah aku sampaikan juga bahwa kita perlu rutin mereview dan menyesuaikan rencana kita. Nah, misal aku biasanya rutin sekitar 1 triwulan sekali alias 3 bulan sekali. Terus yang ke-10, carilah mentor dan support system yang baik. Nah, ini menurutku penting karena lingkungan itu menentukan kita. Bahkan kan ada hadis tuh, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan ikutan wangi. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan pandai besi, kita bisa ketularan bau gosongnya tuh, bahkan bisa-bisa kebakar baju kita. Nah, begitu pula dalam lingkungan pertemanan. Kalau teman-teman kita baik, bahkan teman-teman kita levelnya jauh di atas kita jadi tergugah untuk bisa belajar dari teman-teman kita yang udah jauh lebih sukses itu. Kita jadi belajar dan tanpa sadar kita semakin mendekati level mereka. Nah, jadi carilah support system atau lingkungan yang baik. Makanya aku udah nyediain juga komunitas di Telegram untuk sharing tentang pengeluaran, ngontrol uang. Di WA juga ada grup sharing to earning, yaitu sharing cerita-cerita tips untuk menambah income, nambah penghasilan, bahkan dari kerjaan sampingan juga bisa. Oke, see you ya di komunitas. Nah, selanjutnya don'ts-nya yaitu jangan bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Karena ibarat sebuah keran ya, kalau misalnya kita tergantung dalam satu sumber aja, kalau keran itu macet, bisa-bisa nanti kita nggak punya air lagi. Sebaliknya, kalau misalnya kita punya beberapa keran penghasilan, kalau satu mampet, masih ada penghasilan lain. Makanya misalkan teman-teman pekerja kantoran, ya sempatkan waktu 1 jam, 2 jam untuk membangun side job. Misalkan banyak banget, ada yang jadi freelancer, jadi content creator, ada yang mungkin belajar bootcamp tuh, belajar UI UX, dan banyak hal. Tergantung kamu passionnya di bidang apa, mau jualan kah, mau bangun bisnis online kah, banyak sebenarnya metodenya. Oke, tinggal ada kemauan atau enggak. Balik lagi itu pertanyaan. Start with why. Terus selanjutnya, jangan ngejar kekayaan yang instan. Nah, sering banget kemarin ada beberapa influencer yang pamer kekayaan. Ternyata akhir-akhirnya malah masuk penjara karena melakukan penipuan, melakukan ya skema Ponzi semacam itu. Nah, percayalah, kita butuh proses untuk berhasil. Nggak ada hasil yang instan. Mie instan aja butuh proses. Apalagi untuk membangun sebuah kekayaan, sebuah legacy. Itu wealth lah. Tuh. Terus yang ketiga, jangan membuat keputusan yang impulsif. Karena seringkali keputusan impulsif tanpa pemikiran yang matang, itu adalah keputusan yang buruk, yang kurang bijak. Contohnya, misal kamu lagi scrolling Shopee, terus tiba-tiba kepencet live shopping, karena orangnya jago marketing, jago storytelling, kamu jadi tiba-tiba kepengen membeli barang itu, akhirnya langsung check out. Misalkan ya sebenarnya nggak mahal, kan baju 100.000, tapi ternyata setelah barangnya sampai, kamu pakai sekali, ternyata kurang cocok, nggak serak, bahannya nggak suka. Nah, padahal kan kalau misal kita nggak impulsif, itu bisa dipakai buat research, bisa cari tahu terlebih dahulu. Nah, itu contoh keputusan kecil. Keputusan besarnya, bisa misalkan keputusan untuk menikah, keputusan untuk beli rumah, keputusan untuk misalnya resign, itu nggak boleh impulsif, teman-teman. Perlu pertimbangan yang matang.
Pokoknya keputusan yang berdampak bertahun-tahun, menurutku butuh pemikiran yang lebih panjang juga. Jangan sampai nyesel ya. Gitu. Terus yang keempat, jangan sampai emosi mengontrol keputusan keuangan. Nah, ini yang sering jadi PR juga. Karena kita yang namanya manusia ya. Manusia itu penuh emosi. Bahkan eh, cowok-cowok itu juga seringkali emosi. Apalagi yang perempuan, wanita itu seringkali emosi itu lebih menguasai daripada logikanya. Makanya kan banyak banget produk yang ditujukan untuk wanita itu karena ya marketnya itu isinya untuk menarik emosi. Gimana caranya biar mereka beli produk lah istilahnya. Nah, kalau misalnya kita bisa mengendalikan emosi kita, nah kita tentu bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Terus selanjutnya nomor 5, jangan ngutang untuk hal-hal yang nggak penting. Untuk dikit-dikit pakai paylater lah, beli barang yang konsumtif, padahal itu nggak penting, nggak butuh, bisa ditunda, bisa nabung dulu. Padahal kalau ngutang ada yang namanya bunga. Bunga itu ibarat kita tidur, tapi utangnya makin tambah banyak. Kalau misalnya nggak dibayar apalagi. Jadi ingat-ingat teman-teman, kalau kita ngutang, kita harus responsibel, kita harus tanggung jawab. Utang sebenarnya boleh bisa di leverage, tapi utanglah untuk barang-barang yang produktif. Misalkan beli rumah, beli misalkan buat modal bisnis, beli alat, beli pabrik, nggak apa-apa utang. Nah, bahkan orang kaya juga pasti punya utang, karena ada teknik sendiri. Kenapa utang eh, selalu ada utang bahkan orang kaya, karena ya dari segi pajak itu ada beberapa benefit. Nah, itu kita bahas di lain kesempatan. Terus selanjutnya nomor 6, jangan mengabaikan insurans atau asuransi. Asuransi itu penting ya teman-teman ya. Ya minimal punya BPJS kesehatan lah. Kalau belum punya asuransi kesehatan mandiri atau asuransi kesehatan dari kantor. Terus nomor 7, jangan lupakan soal inflasi. Nah, inflasi itu kan kenaikan harga barang jasa dari waktu ke waktu. Seringkali inflasi itu nggak terlalu berasa dalam jangka pendek, tapi sangat berasa dalam jangka panjang. Tahun lalu aja deh, inflasi sebenarnya nggak tinggi-tinggi aman, paling sekitar 2-3% doang. Tapi kalau ditarik dari jangka waktu 10 tahun, misalnya itu kerasa banget teman-teman. Misalkan 10 tahun yang lalu, bakso harganya 10.000, sekarang udah 20.000, 25.000. Contoh yang mungkin paling terasa UKT, uang kuliah. Misalkan dulu rata-rata 10 tahun yang lalu terus juta, 5 tahun yang lalu rata-rata udah jadi 5 juta. Sekarang rata-rata UKT itu sekitar 10 juta per semesternya. Jadi kan kenaikannya kerasa tuh dalam jangka panjang tentunya. Contoh lainnya dalam harga rumah. Wah, apalagi harga rumah. Harga rumah di Jabodetabek ya di Tangerang itu saya rumah-rumah udah di pinggiran nih. Daerah bukan daerah kota, itu udah di level sekitar 700-800 juta. Gitu. Dulu berapa sih rumah? Paling harganya 100 juta, 200 juta. Udah dapat. Rumahku di kabupaten aja, orang tua aku beli tahun 2004. Itu 30-an juta. Sekarang harga pasarnya udah di level 300 juta, 400 juta. Jadi udah naik 10 kali lipat dalam waktu 20 tahun. Nah, seperti itu. Inflasi itu diam-diam mematikan. Oleh karena itu, jangan sampai kita naruh uang kita ya cuma di bank. Bahkan jangan cuman naruh uang itu dalam bentuk uang tunai, uang kertas. Bisa-bisa udah kemakan inflasi, ada risiko kemakan tikus juga atau bahkan hilang. Gitu. Taruhlah uangmu dalam instrumen investasi yang bisa terus bertumbuh seiring tingkat inflasi. Bahkan bisa mengalahkan inflasi kalau bisa.
Contohnya ya banyak reksadana, saham, obligasi, itu bisa jadi pilihan. Terus selanjutnya nomor 8, jangan mengabaikan belajar. Kita sebagai manusia, menurutku harus terus belajar. Bahkan kalau misalnya muslim, ada hadis yang bilang untuk terus belajar itu dari buayan dari lahir sampai ke liang lahat. Seperti itu. Dalam edukasi keuangan pun juga kayak gitu. Jangan ngerasa pintar. Karena kalau misalnya udah merasa pintar, kita jadi stuck, jadi sombong, jadi nggak mau belajar. Kita harus terus uh, mengosongkan gelas kita. Berusaha untuk terus mengosongkan gelas kita. Dengan cara ya belajar secara rutin. Setiap hari, setiap weekend, ikut webinar misalkan. Nah, nge-follow akun-akun yang bermanfaat. It's okay. Atau mungkin langganan newsletter, langganan koran, langganan majalah, you name it. Bebas. Yang penting kita terus belajar. Belajar apapun itu, nggak cuma keuangan. Belajar mungkin ya materi kesehatan lah, tentang mindfulness, tentang psikologi, tentang bisnis, tentang apapun itu. Yang penting terus belajar ya teman-teman. Terus yang ke-9, don't try to time the market. Ini maksudnya gimana? Nah, ini kan ada 2 mazhab nih dalam investasi. Ada yang mazhabnya trading, ada yang investing. Trading itu jangka pendek, jadi pakai analisa teknikal, ada yang pakai garis lah, ada yang pakai analisa-analisa semacam itu. Ada juga yang investasi itu jangka panjang. Nah, ini pakai analisa keuangan misalnya. Terus lebih make sense. Kalau aku sih tim yang analisa pakai fundamental yang jangka panjang. Karena menurutku timing in the market beats timing the market, alias nebak-nebak besok bakal naik apa ya, yang turun apa ya. Itu menurutku time consuming, energy consuming juga. Kalau aku tipikal yang ya cari perusahaan yang bagus, invest, ya tinggalin, udah lupakan. Karena kakekku seorang petani ya, jadi diajarinya ya everything need a process. Semua hal itu butuh waktu untuk tumbuh. Kita nanam hari ini, besok nggak ujuk-ujuk berbuah, bisa langsung panen. Butuh waktu untuk tumbuh. Terus 10, don't compare your finance with others. Karena tadi udah aku jelasin bahwa latar belakang setiap orang itu berbeda-beda. You do you. Kamu melakukan keuangan sesuai dengan prioritas keuanganmu, kondisimu, untuk ya masa depanmu sendiri. Oke, cukup panjang ya untuk bab yang pertama. It's okay. Ini baru permulaan. Lanjut di bab yang kedua. Kita akan belajar terkait laporan arus kas. Arus kas atau cash flow. Nah, karena cash is king. Pernah dengar? Oke, langsung aja kita masuk. Nah, untuk membuat laporan arus kas, itu sebenarnya kita mulai dengan cara mencatat setiap transaksi. Kalau dalam akuntansi itu melakukan journaling, itu mencatat. Sebenarnya simpel, gampang banget mencatat setiap pemasukan dan pengeluaranmu. Tiap dapat gaji, misalnya dicatat. Punya usaha sampingan, dapat fee, catat. Nah, terus misalkan jualan ini profit berapa, catat. Dapat warisan, catat. Gitu. Ketika pengeluaran pun juga gitu. Akan beli warteg, bayar, catat. Terus ke Indomaret, beli minum, beli Pocari, catat. Nah, contohnya Pocari, minum dulu. Ini bukan di endorse Pocari lah ya. Contohnya itu beli minum, bayar, catat. Intinya itu sebenarnya nggak butuh waktu lama untuk mencatat setiap transaksi. Cukup sekitar waktu misalkan 15 sampai 30 detik udah bisa selesai mencatat setiap satu transaksi. Nah, tapi dari 15 detik itu kamu nanti bisa berdampak banyak sekali. Catatanmu itu akan ya tercatat selama-lamanya.
selama kamu nggak menghapus itu. Jadi ibaratnya mencatat transaksi itu kita membuat jejak, jejak kehidupan kita. Dari catatan transaksi itu kita jadi tahu dalam eh, tahun segitu, umur segitu, ternyata prioritas kita eh, itu ya. Misalkan aku sendiri nih, aku udah mulai nyatet transaksi ini sejak kuliah, sejak aku merantau. Ya mulai hidup sendiri lah ya. Karena ya uang kiriman dari orang tua itu bisa dibilang sebenarnya nggak banyak tapi nggak kurang juga, jadi cukup lah ya. Kalau dibandingin sama teman-teman jauh lebih banyak teman-temanku, tapi alhamdulillah cukup. Bahkan itu jadi motivasiku untuk ya belajar keuangan ini biar amanah yang diberikan oleh orang tua aku itu bisa aku maksimalkan. Jadi tiap dapat kiriman aku catat karena ya aku tahu uang ini adalah hasil jerih payah dari orang tuaku, ayahku yang bisa dibilang seorang guru udah mati-matian nih untuk mengirim sejumlah ini eh, ke kota besar karena kan aku tinggal di kuliah itu di Bintaro ya ibarat Jakarta lah ya. Sedangkan orang tua aku di kabupaten Jawa Timur. Bisa dibilang mungkin buat tinggal di Jakarta itu kecil, tapi kalau misalnya tinggal di kabupaten itu udah gede banget. Jadi ibaratnya orang tua aku udah sacrifice, udah berkorban banyak. Jadi aku pun juga harus prihatin, harus berusaha maksimalkan setiap rupiah yang sudah diperjuangkan oleh orang tuaku. Jadi waktu itu aku udah komit mulai nyatet setiap rupiah yang aku dapatkan. Aku juga berusaha untuk nambah penghasilan, jualan lah, terus aku juga kerja freelance, ikut orang, mulai dari jagain tokonya orang, jualan baju, dan semacamnya. Apapun itu, palu gada lah. Apa yang lu mau, gua ada. Yang penting halal lah pekerjaannya. Terus setelah udah penghasilan cukup, dalam pengeluaran juga penting. Jadi setiap rupiah sekecil apapun kan aku catat. Entah buat beli makan, buat beli buku, buat beli misalkan kursus, buat beli misalkan buat transportasi, buat di bensin dan semacamnya. Semuanya aku catat. Nah, fungsinya tadi kita jadi tahu setiap bulan itu kita surplus atau defisit. Kita juga jadi tahu kebiasaan keuangan kita gimana. Kita tuh borosnya di mana. Kita tuh orangnya saver, hemat atau enggak sih. Nah, teman-teman kalau misal jomblo terus dideketin orang, salah satu cara untuk melihat kepribadian sebenarnya bukan bukan cuma dari MBTI, bukan dari zodiak, tapi menurutku lebih real dari melihat catatan transaksi keuangan. Cek aja mutasi rekeningnya kalau bisa ya. Cek transaksi di Gojek misalkan, Dana dan sebagainya. Buat cari tahu dia tuh pola spendingnya gimana, pola pengeluarannya gimana, dia tuh borosnya di mana. Soalnya tiap orang tuh punya borosnya masing-masing. Ada yang borosnya di baju, misalkan dia sering kalap beli baju. Ada yang kalapnya buat beli makan. Ada yang kalapnya misalkan buat konser. Ada yang kalapnya buat jalan-jalan. Jadi tiap orang bisa beda-beda. Kalau misal value hidup kita beda, nah itu bisa bermasalah. Apalagi kalau misalnya mau menikah ya. Menyatukan dua pikiran itu sebuah tantangan ya menurutku. Misalkan kayak aku sendiri itu tipikalnya mungkin lebih ke saver orang ya, seneng hemat. Nah, istriku seneng namanya ya, wanita ya seneng belanja. Itu pun juga sebenarnya belanja yang wajar-wajar aja ya. Tapi istriku bisa dibilang baru belajar keuangan juga lah istilahnya. Jadi buat nyari frekuensi yang tepat itu butuh waktu juga. Apalagi kalau misalnya yang mungkin spektrumnya beda banget, yang satu hemat, sedangkan yang satu spender, sering banget belanja misalkan, atau sering banget konser, itu pasti bakal sering cekcok kalau misal hal-hal seperti keuangan ini nggak diomongin dari awal.
Nah, oleh karena itu terbuka soal keuangan itu. Nah, kamu sendiri juga hubungan dengan dirimu sendiri juga penting. Kamu harus tahu dirimu, pola pengeluaran kayak gimana. Kalau kamu nggak nyatet, kamu nggak tahu kamu itu tipikalnya kayak gimana, borosnya di mana, kamu prioritasmu sebenarnya apa. Nah, nanti aku kasih tahu, formatnya. Nah, tahu nggak penghasilanmu habis buat apa aja? Nah, kita harus mencatat uang masuk dan uang keluar. Contohnya, kalau uang masuk itu ada kayak gaji, tunjangan, bonus, komisi, side hustle, penghasilan lain. Kalau uang keluar, contohnya kayak beli makan, belanja, ngopi, jajan, bayar tagihan, beli bensin, dan pengeluaran lain. Nah, format laporan arus kas seperti ini, teman-teman. Ini contoh sampelnya. Teman-teman bisa bikin sendiri, bebas. Bisa di spreadsheet. Nah, aku sebenarnya udah nyediain template-nya. Nanti aku kasih tahu, spill, buat dapetin template-nya. Oke, nah ini dia contohnya dari kolom income penghasilan kita tulis dalam bulanan lah ya. Contohnya laporan arus kas bulan Mei, penghasilan atau gaji kita berapa, bisnisnya berapa. Terus selanjutnya misalkan pengeluaran jalan KPR, biaya makan, transportasi, tagihan, nabung misalnya ada darurat, dana pensiun, dana pendidikan gitu. Jadi kita tahu berapa penghasilan kita, berapa pengeluaran kita, berapa tabungan kita. Nah, gitu. Oke, langsung masuk ke bab ketiga. Waduh, nggak kerasa udah jam 20.21. Baru 2 bab. Oke, terkait neraca. Nah, neraca itu sebenarnya simpel. Ada 3 komponen penting. Pertama aset, yang kedua utang, yang ketiga net worth alias kekayaan bersih. Pertama kita mengenali atau memahami terkait aset atau harta terlebih dahulu. Ada 3 jenis aset yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama yaitu aset liquid, yang kedua aset investasi, yang ketiga adalah aset guna. Jadi dari sekian banyak macam jenis harta itu kita kelompokkan menjadi 3 jenis ini. Dan misalnya rumah, kendaraan, peralatan, misalkan gadget, terus misalkan investasi saham, obligasi, dan sebagainya. Coba kita masukkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, aset liquid alias aset yang mudah dan cepat dikonversi menjadi uang tunai. Berapa nilainya? Contoh aset liquid adalah kas, rekening tabungan, uang tunai, pokoknya uang hal-hal yang dapat dicairkan segera, kayak logam mulia, emas batangan loh ya, itu bisa jadi aset liquid. Yang kedua aset investasi. Kalau yang aset investasi ini aset yang dibeli dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Jadi harapannya bisa memberikan capital gain dalam jangka panjang. Contohnya seperti ya saham, reksadana, obligasi, properti, seperti kos-kosan atau ruko. Terus aset yang ketiga yaitu aset guna. Aset yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya misalkan jam tangan, kendaraan, rumah, tempat tinggal. Tuh. Selanjutnya, nah tadi udah paham aset, kita paham utang. Nah, utang itu kita kategorikan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, utang jangka pendek. Utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Misalnya utang ke teman, kartu kredit, kredit motor, utang pay later, yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, untuk utang jangka panjang, kebalikannya, jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Misalkan utang buat KPR rumah, modal usaha, KTA, nah semacam itu. Oke. Nah, untuk menghitung net worth alias kekayaan bersih, itu tinggal menggunakan rumusnya nih. Net worth alias kekayaan bersih, itu total aset dikurangikan dengan total utang. Nah, ini contoh format neraca. Bisa teman-teman langsung buat. Itu neraca dari aset liquid, aset investasi, aset guna, total kan berapa, terus utang jangka pendek, utang jangka panjang, total berapa.
Nah, net worth alias kekayaan bersih, total aset kurang total utang. Gampang kan? Nah, berarti teman-teman habis ini bisa langsung bikin laporan arus kas dan laporan neraca per 30 Mei 2024. PR dari aku. Kalau misalnya udah bisa bikin, kabarin di story ya. Pamerin kalau misal kamu udah bisa bikin laporan arus kas sama laporan neraca. Nanti aku bantu repost sama like. Oke, kita masuk ke bab yang penting. Nah, yang paling penting yaitu setelah kita paham laporan arus kas, kita paham laporan neraca, kita masuki materi yaitu rasio kesehatan keuangan. Nah, rasio kesehatan keuangan adalah sebuah tools yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan keuangan seseorang. Jadi inti financial check up itu di bab rasio kesehatan keuangan. Nah, macam-macam rasio kesehatan keuangan. Ada sebenarnya banyak rasio kesehatan keuangan. Itu teman-teman bisa cari juga di Google, di YouTube itu banyak yang bahas. Nah, tapi kali ini aku akan bahas 7 rasio keuangan yang perlu teman-teman pelajari. Yang pertama, rasio likuiditas atau dana darurat, yaitu rasio untuk mengetahui kecukupan dana darurat kita. Nah, idealnya berapa? Idealnya 3-6 kali pengeluaran bulanan. Bahkan kalau misalnya teman-teman udah menikah, punya tanggungan lebih besar tentu lebih baik. 9 kali, 12 kali. Nah, bahkan ada beberapa level dana darurat. Level pertama, mulai dari 10 juta, ada cash yang siap. Terus level yang kedua, nah, misalkan ditabung di reksadana pasar uang. Nah, selanjutnya punya juga diversifikasi di logam mulia. Nggak ada teknisnya untuk nabung dana darurat. Kita bahas lain kesempatan. Terus yang kedua ada rasio tabungan. Nah, seberapa besar sih kita nabung setiap bulannya? Idealnya tentu lebih besar lebih bagus. Nah, ini kita kasih benchmark minimal 10% dari penghasilan. Selanjutnya, yang ketiga, rasio kemampuan membayar utang, yaitu rasio untuk mengetahui sebenarnya cicilan kita tiap bulannya berapa sih. Idealnya kurang dari 35% dari penghasilan. Nah, misal cicilan KPR 3 juta. Jadi idealnya penghasilannya berarti kan 10 juta. Kalau misalnya cicilan KPR 6 juta, berarti penghasilan idealnya 10 juta. Tuh. Terus selanjutnya, yang keempat rasio biaya hidup. Idealnya yaitu kurang dari 60% penghasilan. Biar apa? Ya biar masih ada spare lainnya untuk pos untuk yang lain. Misalkan buat pos keinginan, pos sedekah, pos misalkan buat bayar cicilan, dan sebagainya. Yang kelima, rasio utang terhadap aset. Jadi kita dari neraca tadi kita jadi tahu berapa sih total utang dibandingkan total aset. Idealnya rasio utang kurang dari 50% dari total aset. Misal kamu punya utang buat beli rumah, udah nyicil bertahun-tahun, 5 tahun misalkan, masih ada 5 tahun lagi. Misalkan dulu beli rumah DP 50 juta, terus harganya 400 juta, sekarang sisa 200 juta utangnya. Nah, asetmu total selain punya rumah, punya kendaraan, ini itu total 500 juta. Jadi 200 dibagi 500, nanti kan 40%. Nah, itu masih aman. Tapi kalau misalnya lebih dari 50%, itu jadi kurang aman. Terus selanjutnya yang nomor 6, yaitu rasio solvabilitas. Itu rasio untuk mengetahui total kekayaan bersih dibagi dengan total aset. Ini kebalikannya dengan rasio utang. Lebih besar dari 50%, ya bagus. Nah, biasanya nomor 5 sama nomor 6 ini berkebalikan. Jadi nomor 5 40%, nomor 6 ini 60%. 5 itu 25%, 6 itu 75%. Saling berbanding terbalik.
Terus yang ketujuh, rasio aset investasi terhadap kekayaan bersih. Nah, tadi kan ada 3 ya, aset likuid, aset investasi, sama aset guna. Nah, kita akan mengukur dari rasio aset investasi terhadap kekayaan bersih. Karena menurutku idealnya, seiring waktu, aset investasi itu adalah aset yang paling besar dibandingkan aset yang lain. Karena semakin besar aset investasi, akan semakin besar mengenerate cash flow. Nantinya mengenerate passive income. Tentu pasti kita pengen kan, nggak perlu bekerja, tapi uang yang bekerja untuk kita. Nah, seperti kata kutipan dari Warren Buffett, dia bilang bahwa if you don't find how to make money works for you, you have to work for entire life. Alias kalau kita nggak bisa cari cara untuk membuat uang bekerja untuk kita, ya kita harus bekerja selamanya. Tuh, oleh karena itu yuk kita cari tahu cara biar uang bisa bekerja untuk kita dengan cara buat passive income, buat portfolio income. Oke, tadi udah 4 bab ya kita bahas. Yang pertama pondasi mindset, pentingnya belajar keuangan. Yang kedua tadi belajar tentang laporan arus kas. Yang ketiga kita belajar laporan neraca. Yang keempat belajar rasio kesehatan keuangan. Nah, yang kelima nanti kita akan studi kasus bedah keuangan. Nanti kita akan bukakan langsung bahkan tools, template Google Sheet untuk ngecek kesehatan keuangan, financial check up. Nah, ini salah satu respondennya yang sudah berminat untuk ikutan bedah keuangan, karena biasanya untuk bedah keuangan itu perlu daftar konsultasi dulu di saya. Nah, ini gratis. Nah, ini profil peserta bedah keuangan. Kita kasih profil umumnya aja. Kita kasih nama samaran ya, namanya Mas Asik. Emang orangnya ini asik. Seperti kali ngobrol lewat chat. Terus usianya 33 tahun, status pernikahannya menikah, jumlah anaknya 1. Sekarang bekerja sebagai karyawan di Jaksel, plus ada juga kerjaan sampingan sebagai freelancer. Nah, penghasilan total karyawan sama nge-freelance sekitar 15 sampai 17 juta. Fluktuatif. Oke. Nah, yuk langsung kita bedah. Nah, langsung aja kita masuk ke tools financial check up-nya Mas Asik. Udah kita bantu input kemarin. Dia itu ngebudget sebenarnya seperti ini. Gaji dari kantor 15 juta, dia targetnya tiap bulan dapat dari freelance sekitar 2 juta. Jadi total penghasilan itu 17 juta. Belanja kebutuhan pokok, ini kebutuhan yang pos-pos yang primer ya. Bayar SPP, transportasi, cicilan utang, tagihan, asuransi. Terus untuk yang keinginan, hiburan, rekreasi, dan belanja. Dia juga nabung buat dana pendidikan anak, dana pensiun, sama nabung dana darurat. Dari budgeting, ini rasio yang masih kurang ideal di rasio kebutuhan karena rasionya lebih dari 60%. Nah, di ini rasio kebutuhannya udah 73%. Ini karena ada komponen cicilan utang buat rumah yang cukup tinggi, 6 juta. Oke. Nah, coba input gajinya dia, realnya berapa. Jadi ternyata 15, 124, 121, terus dan seterusnya. Nah, kita langsung cek aja di dashboard cash flow. Kita pilih bulan Mei. Nah, bulan Mei ini dia penghasilan totalnya 17,7 juta. Terus di pos kebutuhan dia udah keluar 12,2 juta. Nah, di keinginan dia udah keluar 1,7 juta. Dia udah konsisten nabung 3 juta, cicilan utangnya 6 juta. Ternyata masih ada surplus sekitar 233.000. Nah, ini budgetingnya, ini ada rasionya, realisasinya seperti ini. Tabungan 17,6%, 11,2%. Keinginan di budgetingnya 8,8%, ini udah membengkak jadi 9,9%.
Balikannya di pos kebutuhan sampai 73%, realnya malah lebih kecil 72%. Lanjut di pos neraca, kita kemarin udah input. Nah, dia itu punya tabungan di bank 50 juta. Nabung, terus aset investasi saham udah nyampe 100 juta. Terus aset pribadinya dia punya rumah 500 juta. Harusnya dia pasti punya yang lain ya, kayak kendaraan apa, tapi kayaknya belum dilaporin ke aku. Jadi aku laporin yang seadanya aja ya. Terus sisa KPR 400 juta. Jadi intinya total aset dia 150 juta. Terus total utang 400 juta. Jadi sisa kekayaan bersih itu sekitar 350 juta. Nah, masuk aja langsung ke rasio kesehatan keuangan dari 7 rasio tadi. Mari kita cek satu per satu. Dari yang pertama, rasio dana darurat. Dia udah cukup bagus, 3-5 pengeluaran bulanan. Terus rasio tabungan udah bagus, lebih dari 10%. Dia rasio 17% dari penghasilan. Rasio kemampuan bayar utang juga udah mepet lah ya ini, 34%. Jadi itu. Nah, rasio biaya hidup masih cukup tinggi, dari angka 72%. Rasio utang terhadap aset juga masih tipis, lebih gede, 53%. Jadi kan di bawah 50% ya. Nah, ini aku bilang saling berkebalikan kan. Rasio solvabilitas 47%. Jadi kalau ini merah, ini kemungkinan merah. Nah, sebaliknya ini hijau, ini hijau. Lalu rasio aset investasi terhadap kekayaan bersih juga masih kurang, ini baru 29%. Idealnya di atas 50%. Biar bisa menggenerate passive income. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya susahnya di financial check up itu yang input datanya itu. Kalau misal dalam sekali waktu tentu rasanya banyak. Tapi kalau misal dicicil, input transaksinya, tiap pengeluaran dicatat. Misalnya tiap misalkan nih, milih tanggalnya 30, terus buat kebutuhan, misalkan buat kebutuhan pokok misalkan. Beras 50.000 misalkan. Terlalu kebanyakan. Beras. Nah, itu kan lebih gampang. Tadi buat nyatet saat transaksi itu paling 30 detik. Nah, 30 detik tapi kita jadi bisa menganalisa keuangan kita. Selanjutnya kita bisa bikin strategi, kita bisa bikin rencana. Nah, itu makanya penting banget kita mulai dari mencatat transaksi. Hubungannya nanti ke dashboard cash flow, neraca kita juga bakal update. Nah, nanti hubungannya sama rasio. Harapannya tentu skor financial check up kita bisa semakin bertambah seiring waktu. Mungkin sekarang masih kurang sehat, tapi semoga nanti bisa menjadi sehat, bahkan menjadi sangat sehat. Gitu, teman-teman. Nah, tadi kita udah bedah keuangan. Semoga membantu contoh live bedah dari salah satu klien, salah satu peserta dari Mas Asik tadi. Oke, nah di akhir saya akan mengumumkan informasi. Nah, ini ada special offer ebook dan tools yang bisa bantu kamu buat beresin masalah-masalah keuanganmu. Yang pertama ada ebook mudah bikin budgeting. Nah, ini teman-teman cukup investasi 39.000. Terus selanjutnya tools Google Sheet. Nah, tadi Ultimate Financial Checkup yang tadi udah sempat aku spill. Investasi 49.000. Nah, ataupun teman-teman mau konsultasi keuangan intensif selama 1 jam bersama saya, investasi 499.000. Teman-teman bisa klik link di bio atau di sini kalau misalnya nanti udah aku bagikan materi PDF-nya di grup ya, di komunitas bijak keuangan. Oke. Terus nah ini ada bonus after sales by Febiansyah CFP. Ada gift voucher diskon 50%, konsultasi one on one. Nah, teman-teman bisa langsung klaim gratis, klik di sini. Komunitas Telegram, teman-teman bisa langsung join. Nah, kita akan bahas terkait tips pengeluaran, baik juga tips-tips terkait mungkin cara berhemat, cara hidup sederhana, cara bikin budgeting. Terus ada juga bonus grup WhatsApp sharing to earning.
Nah, ini strategi dapetin cuan dari kerjaan sampingan. Nah, teman-teman nanti aku bantu buat nyariin sampingan lah buat teman-teman. Cuman sharing-sharing cerita-cerita bisa dapat tambahan penghasilan. Contohnya nanti dari affiliate digital produk dari saya. Nah, teman-teman bisa langsung akses semuanya. Oke, mungkin webinar atau kursus malam kita pada kali ini cukup sekian. Apabila masih ada yang kurang jelas, bisa teman-teman kontak saya di 0887173923 atau teman-teman bisa langsung menghubungi website kami di link.id/webinars25 atau di sosial media saya, baik di Instagram, Threads, terus TikTok, Twitter, YouTube, itu semua @febians25. Mari kita wujudkan hidup kamu yang penuh makna itu dengan pengelolaan keuangan yang terencana. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Apabila ada benar, itu datangnya dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Apabila ada kesalahan, itu dari saya pribadi. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. See you, bye-bye.